buka Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Udah? Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 4:34. 1, 2, 3. Loh, ayo. Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Ya, ayo ulang. Ayo serentak. 1, 2, 3. Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan mengerjakan pekerjaannya. Oke. Saudara, kalau mendengar kalimat makananku, itu apa yang muncul di benak saudara? Nasi, janganlah. Kasihan orang Papua, kami makan papeda masalahnya. Nggak boleh bilang nasi. Ayo, tidak. Kalau saudara mendengar kata makananku, itu artinya apa? Ini kayak nggak pernah makan sih orang-orang Balikpapan ini. Lapar. Bukan. Kok lapar? 2 orang lagi. Kebutuhan hidup. Bukan. Rezeki. Bukan. Ayo, mendengar kata makananku. Oke, gini dah. Sebetulnya semuanya betul, cuma bukan konsep itu yang Tuhan ingin tahu. Kalau kita mendengar kalimat makananku, itu bicara hidupku. Loh, kok enggak amin? Loh, betul tidak? Hidup ini kan perlu makan. Pelan-pelan, ini bacanya sebelum boleh di sini. Mendengar kalimat makananku ialah, boleh nggak saya katakan itu adalah hidup kita? Loh, kok nggak jawab? Renungkan, betul? Hidup itu kan perlu makan. Salah kalau kita berkata hidup untuk makan. Nah, itu salah. Kalau cuma hidup untuk makan berarti nggak perlu kerja, pokoknya makan. Bukan. Mendengar kata makananku, langsung kita berpikir itu hidupku. Ya atau tidak? Ini harus ngerti dulu. Sebab kalau bagian pertama ini seorang nggak nangkap, nggak setuju, nggak sehati dengan saya, maka ayat-ayat lain yang kita akan baca jadi bingung. Saya ulangi lagi. Makananku ialah, kata Tuhan Yesus. Berarti itu hidupnya Tuhan Yesus. Loh, betul atau tidak? Ya. Jadi apa hidupnya Tuhan Yesus? Baca lagi. Apa hidupnya Tuhan Yesus? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, sampai hari ini masih ada 90 sekian persen umat Tuhan, murid Yesus, orang Kristen yang selalu memisahkan dan membedakan antara hidup Kristen pada hari Minggu dan di hari-hari biasa. Ngerti nggak maksud saya? Masih banyak nggak Kristen seperti itu? Aku Kristen kalau lagi ibadah. Aku Kristen kalau lagi di gereja. Aku Kristen kalau lagi berdoa. Nah, itu salah. Makananku ialah, kata Tuhan Yesus. Berarti hidup Yesus itu adalah, baca lagi tuh. Hidupnya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saudara seorang pelajar, saudara seorang mahasiswa, maka di sekolah, di kampus saudara itu makanan saudara. Amin. Saudara ibu rumah tangga, sibuk dengan urusan rumah tangga, itu makanan saudara. Saudara seorang dokter, seorang polisi, seorang jaksa, seorang guru, seorang dosen, seorang perawat, saudara karyawan, saudara pengusaha, pengangguran pun. Hidup ini tetap harus melakukan
kehendak Dia, kehendak Bapa di surga. Lu ya atau tidak? Jadi walaupun pengangguran harus melakukan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, semua konsep yang salah selama ini bahwa kekristenan itu dipisah, yang rohani dan yang jasmani. Tidak. Waktu kita makan beneran ya, itu pun harus melakukan kehendak Bapa. Oh enggak, amin. Waktu kita mandi, waktu kita BAB, ngerti toh? Kalau nggak ngerti berak susah beneran. Saya tahu gitu. Habis dia mau BAB kok nggak ada yang bereaksi. Maaf. Jadi waktu kita makan, kita mandi, kita BAB, kita shopping, kita tunggu angkot, kita lagi di ATM, kita lagi di bank, lagi di terminal, di pelabuhan, di bandara, itu semua harus kita lakukan untuk kehendak Bapa. Lu ya atau tidak? Jadi nggak boleh dipisahkan. Rohani itu kalau sedang ibadah, jasmani itu kalau kita urusan duniawi. Salah. Serius saudara. Konsep ini yang tidak pernah gereja ajarkan, sehingga pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai. Betul tidak? Kan kalimat berikut setelah makan. Di dalam konsep hidup, makan, tidak apa, langsung sakit. Tidak apa itu. Jumlah BAB. Tidak apa, ada prinsip kesehatan. Ini prinsip kesehatan. Tidak olahraga, itu pasti sakit. Nah, makanan kita ialah menyelesaikan kehendak Dia, exercise-nya menyelesaikan. Gimana sih? Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, dan olahragaku, exercise-ku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Ini prinsip kesehatan yang luar biasa. Maka itu nggak bisa dipisahkan. Jadi saudara sedang cari duit pun, itu adalah melakukan kehendak Bapa, sebab itu makanan pengusaha. Loh kok gak amin? Betul ya. Menikah pun itu bukan jasmani. Menikah pun harus untuk melakukan kehendak Bapa. Dan di dalam hidup pernikahan kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Harus begitu. Jujur, siapa yang baru tahu hari ini konsep ini? Angkat tangan saya minta. 1, 2. Puji Tuhan, saudara jujur. Yang gak angkat tangan saya gak tahu. Maaf. Jadi apa saja aktivitas kita sehari-hari, mau cari duit, mau belajar, mau shopping, mau tunggu antri ATM, antri angkot, apa saja itu untuk melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun. Jadi nggak boleh dibedakan mana rohani, mana jasmani. Kita lihat hidup Yusuf. Waktu dia di penjara, itu termasuk melakukan kehendak Bapa tidak? Saudara, dari sekian puluh tim hukum Pak Ahok, sekarang tinggal 5. Semuanya gugur. Dan di situ ketahuan mau ngarepin apa, bisa di penjara. Wajar bukan sebagai manusia? Wajar, nggak akan dapat apa-apa. Nah, dari yang 5 ini, dari seluruh tim Pak Ahok, tim hukum, ada yang paling muda. Kalau saudara sering lihat TV waktu kejadian itu, selalu nongol. Namanya Roni Talapesi. Nah, itu anak saya. Ini tim termuda. Dari 5 itu dia ikut.
Nah, saya monitor terus Pak Ahok lewat anak saya. Nah, ini yang saya kagum. Walaupun dia di penjara, dia berkata, aku sedang melakukan kehendak Bapa. Amin. Ini kan gila. Gila enggak? Ya. Ayo, secara jujur, sakit hati berkorban habis-habisan untuk Jakarta. Betul enggak? Mental, pikiran, perasaan, tenaga, waktu, uang, Ya. kesehatan sampai Jakarta semaju itu. Ya. Akhirnya begitu mengenaskan. Sepertinya Tuhan biarkan dia. Kira-kira boleh nggak Pak Ahok kecewa? Kenapa yang nomor satu kok diam saja? Ya. Tapi dia tidak. Yes. Dia berkata, ini sedang kulakukan kehendak Bapa. Saya kaget. Luar biasa. Jadi waktu Yusuf di penjara itu karena dia sedang melakukan kehendak Bapa. Ya. Padahal siapa yang masukkan dia ke penjara? Istri Potifar. Maka itu kalau dalam hidup kita selalu punya konsep, apa saja yang kubuat, yang kulakukan, enak maupun tidak enak, untung maupun rugi, walaupun karena salah orang itu, karena salah orang itu. Kalau kita adalah murid-murid Yesus, maka kita akan selalu berkata, aku sedang melakukan kehendak Bapa. Yes. Amen. Ini konsep penting dalam hidup. Jangan cuma kalau sedang urusan rohani, sedang di gereja, sedang pelayanan, itu kita berkata melakukan kehendak Bapa. Tidak. Maka itu kalimat ini jelas, makananku ialah. Itu berarti hidupku. Anak-anak jangan ribut ya. Halo? Tolong anak-anak jangan main. Siapa ini? Duaan ini? Anaknya siapa ya? Tolong ya adik, diam sebentar aja. Ya. Oh, terima kasih. Kalian dua, ayo duduknya bisa. Ayo, duduknya bisa. Satu di depan. Ayo, yang bocor kotak-kotak. Siapa namamu? Suruh pindah ke depan satu. Ayo, suruh pindah. Kalian jangan duduk berdua, ayo. Supaya nggak ganggu. Terima kasih, kalian taat. Nggak apa-apa situ sudah. Yang lain pasal saya. Terima kasih. Diam ya. Baik, saya lanjutkan. Bayangkan kalau konsep firman ini sebagai murid-murid Yesus, apapun profesi kita, asal nggak maling saja. Ngerti maksudnya? Iya. Cepat selesai nggak pekerjaan Bapak di Yes. dunia? Lu jawab cepat selesai. Iya, tidak? cepat. Cepat selesai. Jadi dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan kehendak Bapaknya Amin. dan sedang menyelesaikan pekerjaan. Ya. Begitu dia bebas, tetap pada konsep ini pun kehendak Bapakku. Begitu dia jadi raja, dia tidak memisahkan mana jasmani mana rohani. Semuanya dikerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Saudara, mulai hari ini kita harus merubah konsep ini. Amin. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak. Nah, apa kehendaknya? Kita buka 1 Timotius 2 ayat 4. Jelas sekali apa kehendaknya. Ronald, Melanie, tadi dengar waktu kalian jemput Papa di Sepinggan, lalu telepon. Saya lagi ngurus satu keluarga yang saya baru ketemu satu kali. Tanggal 29 Januari yang lalu. Baru sekali, belum pernah ketemu lagi. Ketemu di salah satu mall di Bekasi. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong saya sesuatu tentang keluarga ini. Dia kaget. Ternyata sudah cukup lama dia memendam kerinduan. Ingin pulang ke kampungnya di Sumatera Utara. Saya nggak tahu kampung mana.
Pokoknya katanya dari Sibolga itu masuk ke selatan 5 jam lagi. Anaknya 2. Nah tiba-tiba Roh Kudus ngomong kepada saya, nggak kenal. Biayai dia untuk pulang ke kampungnya. Aneh bukan? Ya. Nggak tanya ABC. Langsung saya dekati, maaf, kenalkan saya Pendeta Daniel. Kaget ya. Saya bilang jangan takut, saya nggak bicara masalah agama. Tuhan saya berkata bahwa saudara sedang merindukan, ingin pulang kampung. Yap. Karena beberapa kali orang tua mau panggil, tapi gue nggak punya biaya. Ya. Dia nangis, dikira saya dukun. Total. Nah, saya lagi di mall, saya lagi perlu sesuatu, tapi saya melakukan kehendak Allah. Ya. Dia nggak percaya. Waktu saya temu itu dia noleh kiri noleh kanan. Dia pikir ada temannya memberitahu saya. Saya tanya, kamu cari siapa? Saya nggak percaya kalau bapak tahu masalah itu. Maka itu saya mungkin ada teman saya di sini ya. Ada temanmu siapa di mall? Hari itu Tuhan jangka hidup. Ya, saya nggak ngomong apa. Karena dia harus kerja, nggak bisa cuti. Nah dekat-dekat Lebaran ini dia berkata, akhirnya dia manggil saya Pak, saya sudah minta izin ke perusahaan. Waktu Lebaran saya nggak libur, saya ingin libur sebelum. Wah bagus, pesawat nggak mahal bukan kalau begitu. Yeah. Nah, bayangkan 4 orang saya harus biayai dari Jakarta, Medan Sibolga balik lagi. Akhirnya dapat tanggal 8 yang lalu berangkat, cuma seminggu. Harusnya hari ini mereka balik ke Jakarta. Saya monitor terus. Istrinya dan anak-anaknya belum pernah naik pesawat. Jadi saya monitor terus dari berangkat. Berangkatnya dapat jam 5 pagi. Dari Bekasi saya telepon, jam 2 saya telepon, cepat berangkat. Karena layan itu kejam saya bilang. Kalau mereka delay kita nggak diurus, kalau kita terlambat mereka nggak mau tahu. Cepat jam 2 kamu berangkat. Karena dari Bekasi. Apalagi bingung, pokoknya saya bilang pasti atur. Sampai dia itu bingung. Dia bilang, Papa kenapa begitu perhatian? Ada 2 alasan saya. Supaya kamu nggak telat. Yang kedua, supaya saya nggak bayar lagi kalau kamu telat. Maaf saya ngomong. Terus 4 orang gimana? Nah tadi pagi jamnya berangkat balik ke saya monitor. Ternyata Garuda memberitahu saya karena atas nama saya pesan tiket. Pesawat dari Gunung Sitoli ke Sibolga tertunda karena cuaca buruk. Padahal dia sudah di bandara. Wah, ya. Saya berangkat dari Makassar tadi, kan saya dari Biak ke Makassar, saya monitor betul Pak nggak bisa berangkat. Landing di sini ternyata batal. Wih, terus gimana? Itu yang luar biasa. Ternyata mereka ganti semuanya. Besok nggak ada penerbangan baru Senin. Tapi saya sudah bilang ke kantor untuk saya terima. Ngertinya? Ya. Jadi buat sesuatu itu pun karena melakukan kehendak Bapa. Nah, baca sudah. Apa kehendak Bapa? 1 Timotius 2:4. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang mengulang-ulang 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran. 1 Timotius 2:4. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Bapa. Yaitu baca lagi, apa kehendak Bapa? Supaya semua orang diselamatkan. Ini luar biasa. Bukan dikristenkan, salah. Tapi diselamatkan. Yes, true. Untuk apa saja dalam hidup ini, lakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi saudara bisnis, saudara ke mall kemana, itu melakukan kehendak Bapa. Yaitu kalau ketemu orang kita berkati.
Kita kenalkan keselamatan, Ya. bukan kita paksa. Bukan kita kristenkan. Ya. Tidak. Kalau saudara masih ada yang ingat orang Balikpapan, cuma saya yang saya terlambat. Saudara, saya kenal beberapa calon di Bandara Sepinggan. Nah, salah satu calon namanya Ganeko. Dia sudah meninggal karena paru-paru, TBC. Nah, itu saya nyesal. Betul-betul nyesal. Kenapa saya nggak cepat ngomong? Suatu kali saya lagi perlu tiket. Saya telepon dia, yang terima istrinya. Terus dia nangis, dia kenal saya. Pak Pendeta, Ganeko baru meninggal. Hah? Sakit apa? Kenapa kamu nggak bilang kalau dia sakit? Dia nangis. Ada 3 anaknya. Sejak dia meninggal, anak bungsunya saya biayai sekolahnya sampai hari ini. Dia cuma calo tiket di Bandara Sepinggan. Tadi ini sambil saya menunggu pesawat dari Biak menuju ke Makassar, tiba-tiba salah seorang anak saya, pelatih futsal, dia bilang, "Pak, ada satu anak Aceh. Dia lagi sakit parah, gak punya keluarga di Jakarta." "Oh ya? Sekarang di mana?" "Aduh, ini lagi Pak. Minta nomor telepon." Kebetulan pesawatnya delay karena cuaca buruk. Saya sebut namanya, saya langsung telepon. Dia kaget. "Pokoknya sekarang ke dokter. Gak punya uang. Susu Papa tahu karena kamu gak mewah. Harus." Saya dibiak. Saya telepon salah seorang anak saya. Konyolnya, coba tanya. Nah, saya telepon anak saya ini, tolong urus. Ini begini. Langsung dibawa ke dokter. Saya nggak perlu kenal anak ini siapa. Saudara, kalau saudara baca WA-nya kepada saya luar biasa. Ternyata bukan sakit baru ditemukan oleh dokter. Dibawa ke rumah sakit harapan kita. Dijemput oleh tim anak saya di sana. Isa dari Aceh. Dia heran. Saya sudah minta tolong ke teman-teman saya. Nggak ada satupun yang mau. Kenapa Papa yang belum kenal saya berani ngomong? Saya bilang, hidup ini cuma sekali dan Tuhan memerintahkan untuk saling menolong pada sesama. Ya, yes. Nanti ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi saya sambil nunggu pesawat pun saya tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Maka itu awas kalau saudara punya diberkati Tuhan, punya handphone canggih yang bisa komunikasi sebanyak-banyaknya, cuma kamu pakai untuk kepentinganmu sendiri, bukan kehendak Bapa. Kalau saya Tuhan, saya rusak handphone. Untung Tuhan nggak kayak saya. Itu maksudnya. Nah, betul nggak? Bisa beli handphone canggih, nggak dipakai untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Apalagi suka lihat pornografi. Kalau saya Tuhan, saya butakan matanya. Ngerti? Maaf, jangan berkata. Ayo pakai semuanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Saudara punya mobil, saudara punya fasilitas rumah, punya apa saja, lakukan kehendak Bapa. Yang namanya cuma satu, yang ini pura-pura budek. Amin. Lakukan kehendak Bapa. Ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan. Lukas 7 ayat 36. Coba lihat. Saya beri contoh-contoh lain. Bagaimana apapun yang Tuhan Yesus lakukan selalu untuk kehendak Bapa. Udah? Lukas 7:36. Apa judulnya di situ? Cepat. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tapi peristiwanya di mana? Coba lihat. Baca. 1, 2, 3. Seorang Farisi Ayo baca. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Datang. Terus duduk makan.
Ya, terus, oke, stop. Tuhan Yesus memenuhi nggak undangan orang Farisi? Iya. Nah, catat ya. Dia memenuhi undangan makan malam itu bukan karena mumpung ada makan gratis. Awas kamu. Betul? Enggak. Bukan karena mumpung ada makan gratis. Ayat berapa yang ada kalimat di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal? Ayat 37. 37. Nah, ini loh tujuan. Jadi makan gratis dia terima karena di kota itu ada orang perlu dia. Amin kan lah saudara, susah benar. Jadi diundang makan gratis pun dia melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan ada orang yang perlu dia malam. Nah, saya nggak usah baca kalimat berikut, cari sendiri. Di situ saya kagum. Maka itu cuma sekedar makan, nggak ada urusan rohani, bukan makan kok. Tapi ada satu jiwa yang perlu dia. Iya. Dan dia datang. Yohanes pasal 4 ayat 3 sama. Ada Yohanes 4 ayat 3. 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Ya, Yudea ulang. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, maka itu kalau baca Alkitab itu jangan karena janji. Tuhan, pokoknya kalau Engkau berkati aku mobil, aku janji Tuhan sehari 8 pasal aku baca. Itu enggak ada janji seperti itu, ngawur aja. Akhirnya kalau sudah dapat mobil merasa bersalah kalau nggak 8 pasal. Nah, padahal hari itu cepet-cepet pengen baca. Puji Tuhan 8 pasal selesai. Takut mobil diambil lagi oleh Tuhan. Ngawur aja. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Ada. Banyak goblok. Bukan begitu. Itu agamawi. Iya. Tuhan, aku berjanji kalau istriku bisa hamil, aku akan bangun pagi jam 4 untuk berdoa. Wah, setelah doa pagi jam 4, 2 bulan istri hamil. Jadi senang nggak? Tenang. Ya, setelah 3 bulan capek juga. Akhirnya takut anaknya diambil lagi oleh Tuhan. Jadi terpaksa bangun. Kalau doa ngantuk-ngantuk, bisa janji jam 4. Itu agamawi, saudara. Ya. Jangan pakai cara itu dengan Bapa kita. Katakan amin. Amen. Ngerti ya? Ya. Maka itu kita nggak pernah teliti kalau baca Alkitab. Maka itu bagi yang pertama kali tahu cara saya ngajar, perhatikan. Roh Kudus mengajak saya teliti. Kata kunci di ayat 3 Yohanes 4 adalah kata kembali lagi ke. Itu Ya. kata kunci. Apa arti sebuah kalimat kembali lagi ke? Cepat. Putar balik. Coba pakai kalimat yang lebih sederhana. Putar balik, betul. Iya, kembali ke tempat Semula. yang tadi baru berangkat. Nah, di sini kita tanya, berarti ada tujuan nggak Ya, untuk balik lagi ke? ada. Nah, coba, tuh ada. Nggak asal iseng. Tanya, kenapa kamu balik? Ya mengukur jalan berapa kilo? Enak aja. Enggak begitu. Ayat 4. Ini penting. Baca 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kata kunci adalah kata harus. Yep. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara bisa lihat peta. Dari Yudea kembali ke Galilea lewat Samaria. Itu sama dengan orang sudah di Balikpapan mau ke Samarinda lewat Grogot. Kan goblok. Loh, betul enggak? Itu bodoh atau lucu?
Bodoh. Lu sudah sampai Balikpapan mau ke Samarinda, kok muter ke selatan lagi? Lewat pasir, ngapain? Ya. Langsung aja ke Bukit Suharto. Jalan tol sudah jadi belum? Kasihan orang Balikpapan tak jadi dari dulu. Itu lagi korupsi oleh maling-maling itu nggak jadi jalannya. Nah, pertanyaannya, kalau ada kata harus, berarti ada yang nyuruh nggak? Kira-kira siapa yang nyuruh? Bapak. Apa? Ya. Jadi Tuhan Yesus dari Yudea balik lagi ke Galilea harus lewat Samaria, karena itu pun melakukan kehendak Bapaknya. Bukan karena dia punya banyak waktu terus jalan-jalan muter-muter, enggak. Dan semua kita tahu ketemu siapa dia hari itu. Nah, ketemu siapa? Ada seorang yang lagi perlu Tuhan. Nah, yang tahu Papa di surga, maka itu suruh balik. Dan ingat loh, di ayat 6 jamnya jam berapa? Ayat 6 coba, jam berapa? 12. 12 siang. Panas atau sejuk? Panas daerah padang gurun Yudea. Pasir, nggak ada satupun pohon. Dia naik mobil atau naik sepeda? Jalan. Nah, coba ayo jawab dong. Naik mobil atau sepeda zaman itu? Jalan kaki. Jalan. Ada orang es. Ngerti? Logika anak ini. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, selalu makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nggak ada yang iseng, nggak ada yang untuk diri sendiri. Anak-anak sekolah yang masih SMP, SD, SMA, apapun yang kamu buat, kamu belajar, kamu ini, itu untuk kehendak Bapa di surga. Kamu jadi berkat dalam hidup. Nah, ajari anak-anak kita berlaku seperti itu. Ngerti maksudnya? Ya. Supaya sejak kecil mereka tahu bagaimana hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi nggak ada satupun yang kita buat sekecil apa, sebesar apa, yang hanya untuk diri sendiri. Termasuk saya tidak tahu siapa di antara orang-orang pengusaha-pengusaha yang kaya sudah merencana liburan untuk keluarga di hari Lebaran ini. Jangan berkata, ayo kita libur karena kita diberkati Tuhan. Ayo kita jalan-jalan ke luar negeri atau kemana. Silakan. Tapi tetap saudara harus berkata, makananku ya. Sambil liburan itu siapkan diri untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk apa saja. Begitu luar biasa kalau firman ini kita lakukan dalam hidup kita. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Ayo cepat. Enggak? Lukas 10 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Markus 10, saya salah, maaf. Markus 10 ayat 1. Mudah-mudahan enggak salah. Sebentar. Yang soal Bartimius ayat berapa? Markus 10, coba lihat. 40-an, maaf saya salah. Soal Bartimius Markus 10 itu, betul? Berapa? 46, terima kasih Leo. Baca 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya. Nah, ini nih. Lalu tibalah Yesus dengan murid-muridnya di Yeriko. Dan tidak ditulis oleh Markus di Yeriko ngapain. Tiba-tiba dia keluar, betul? Iya. Dari Yeriko. Nah, ini hal yang luar biasa. Markus tidak menulis di Yeriko ngapain, tapi kita tahu dia pasti ngajar. Nah, begitu dia keluar, dia ketemu siapa?
Bartimeus, Ya. pengemis buta itu. Ya. Ngerti ya? Nah itulah cara Tuhan Yesus hidup. Masuk satu kota, dia melakukan kehendak Bapa. Keluar dari kota itu, dia tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan orang-orang. Ya. Ngerti ya? Lukas 7 ayat 1. Sama. Lukas 7 ayat 1. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di Dan depan ulang-ulang. orang banyak, Lukas 7 ayat 1. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan depan orang banyak, terus masuklah ia ke Kapernaum. apa kalimat terakhir? Masuklah Masuklah ia ke Kapernaum. Satu kali saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya tuh mikir, baik Lukas, khususnya Lukas paling banyak, ya. Lukas itu tidak pernah menuliskan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, padahal saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, saya itu lebih perlu mempelajari apa yang dikhotbahkan supaya saya bisa khotbah benar. Logikanya masuk nggak? Iya. Nah, tapi ini ditulis jelas setelah ia berbicara di depan orang banyak. Kok nggak tulis bicara apa? Itu saya jengkel. Kan saya harus belajar. Tapi yang ditulis selalu yang dia buat. Ngerti ya? Catati. Apa yang dia buat? Ayo. Masuknya ke Kapernaum terus karena ada seorang perwira yang perlu dia. Masih ingat gak ceritanya itu? Oke, pelan-pelan. Ini yang luar biasa. Siapa yang memberitahu Tuhan Yesus kalau di kota itu ada orang perlu dia? Kira-kira jawabannya? Ya karena itu makanannya. Iya. Kata lain makananku ialah itu hari-hari pekerjaanku. Sering nggak kita berkata, ih, kamu hebat sekali bisa ngerjakan itu. Karena buat aku, wah nggak bisa. Biasanya orang jawab, itu makananku seharian. Iya. Betul tidak? Nah ini loh sekarang. Maka itu kalau saya tanya makananku, jangan sebut nasi. Pasti orang kakas ini. Bilang nasi. Maaf, yang bukan Minasa nggak tanya itu apa. Ini rahasia orang Minasa. Orang kakas itu. Maaf ya. Jadi saya tanya yang bukan Minasa. Jadi kata makananku itu ialah, ya itu memang kerjaanku sehari-hari. Hari itu perwira itu ngalami zaman Tuhan yang ajaib tidak? Luar biasa. Ini yang kita harus belajar. Lukas 5 ayat 1 juga. Nah, maka itu jangan kebanyakan khotbah sudah. Oh enggak amin. Kurangi khotbah. Loh, kok enggak amin lagi? Praktek langsung. Yes, amin. Karena dunia enggak butuh khotbah kita. Ya. Dunia butuh action kita. Ya. Dunia perlu tindakan kita yang nyata untuk mereka. Kebanyakan khotbah makin salah. Lebih banyak melakukan. Udah, Lukas 5 ayat 1. 1, 2, 3. Pada suatu kali. Ulang-ulang serentak. Yang kuat suaranya 1, 2, 3. Pada suatu kali. Yesus berdiri di pantai. Stop. Ya, saya ini begini saudara. Saya tuh nggak perlu hafal ayat, tapi saya hafal di tempatnya. Maka itu kalau saya minta saudara baca, karena saya tuh mau dengar juga masalahnya, supaya saya tahu di poin mana. Dan ini cara Tuhan ngajar saya. Kalau saya ngajar di mana-mana, saya nggak pernah bawa Alkitab. Masalahnya, saya sering ngajar di depan orang yang bukan Kristen. Saya diminta ceramah, saya diminta memberi makalah kesehatan, pendidikan, masalah suami istri, masalah ekonomi, masalah apa saja. Pustaka saya hanya Alkitab. Tapi saya nggak boleh bawa buku itu di depan yang belum Kristen, jadi masalah.
Yes. Maka itu tiap kali saya selesai memberi ceramah, memberi makalah, seminar apa saja, pasti peserta tanya, Pak, pustakanya mana? Buku apa itu? Nah, itu masalah. Iya. Tapi saya bersyukur, saya sering beli Alkitab banyak untuk mereka. Dan ketika saya berenang ke Alkitab, saya bilang, jangan terima buku ini sebagai kitab suci. Terima buku ini sebagai penuntun kehidupan. Iya. Iya. Maaf, saya yakinkan mereka. Sampai saya rendahkan Alkitab itu. Supaya mereka yakin ini bukan buku suci. Dibakar juga terbakar. Iya. Dirobek juga robek. Iya. Jadi mereka yakin. Karena kalau mereka saya katakan ini kitab suci, pasti nolak. Ya toh? Iya. Sama kalau seperti kita diberi Al-Quran, diberi kitab Veda, diberi Tripitaka. Untuk apa? Iya. Karena aku Kristen. Nah, seperti itu. Jadi saya berapa kali bersikap merendahkan Alkitab supaya mereka yakin ini cuma buku. Iya. Nah, cuma masalahnya kalau mereka sudah pulang lalu telepon saya, Pak, tadi di halaman berapa? Nah, Alkitab kita halamannya nggak sama semua. Maka saya tuntun, coba lihat bagian depan daftar bukunya. Yang mana Pak? Yang semangat mereka. Ini dia. Terus di halaman berapa? Nggak ada halamannya. Cari angka besar itu namanya pasal setan. Memang Alkitab ini buku luar biasa. Iya. Jadi saya memberi ceramah tentang manajemen, tentang apa saja. Saya tidak pernah pakai buku lain kecuali Alkitab. Karena di dalamnya ada semua jawaban masalah ini. Maka itu ini pola saya kalau saya ngajar. Jadi kebiasaan. Maka itu maaf, tolong kalau saya minta baca itu baca sendiri. Sekarang saya mau dengar juga. Oke, ulangi. Lukas 5:1. 1, 2, 3. Ulang-ulang ini suara banyak kok, orang banyak kok, suara kecil bener. 1, 2, 3. Pada suatu kali, ya. Nah, jelas toh, orang banyak ingin mendengarkan dia mengajar firman Tuhan. Nah, ini saya jengkel, kok Lukas nggak nulis yang diajarkan apa? Kita punya 2, 1, 2, 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nah, stop. Kalau saudara orang sound system, Ya. saudara kan tahu. Di tepi pantai ada orang banyak ingin mendengar. Coba merem sebentar, orangnya di mana, Yesusnya di mana dari pantai itu. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ya. Coba bayangkan. Orang banyaknya di sebelah mananya. Ayo, nggak pernah ke pantai aja, orang Balikpapan berada di pantai juga. Orang banyaknya di mana, Yesusnya di mana? Bukan begitu, sama-sama di pantai memang. Ya betul. Ya, jadi orang banyaknya ada di darat. Pasti Tuhan Yesus di pinggir pantainya. Nah, berarti dia perlu fasilitas kan? Ya. Perlu. Karena sebagai soundman akan tahu cara yang paling baik untuk seorang pembicara, seorang narasumber, seorang penceramah di pinggir pantai dan ada orang banyak mendengar. Berarti pembicaranya harus ke arah mana? Menjauhi orang banyak. Betul? Menjauhi orang banyak. Nah, untuk menjauhi orang banyak berarti Yesus harus kemana? Nah, walaupun dia bisa jalan di atas air, nggak mungkin hari itu jalan dia berdiri di air, nggak lucu. Ngerti maksudnya? Ya. Maka dia perlu fasilitas. Ini yang luar biasa. Tuhan tolong supaya kami mengerti hatimu dalam nama Yesus. Dan hidup Kristen kami berubah dengan cara yang benar. Dia perlu fasilitas. Fasilitasnya apa? Perahu. Karena untuk menjauhi orang banyak. Nah, ini kalau saudara lihat, angin tanpa mikrofon orang bisa dengar. Karena itu ke atas. Ya. Itu Yesus itu ahli akustik yang luar biasa. Maka itu dia tahu semua. Nah, tapi masalah berikut, ada berapa perahu di pantai?
dua. Yesus pakai dua-dua? Cepat jawab, Yesus pakai dua-dua? Ya enggak lah, ngapain? Walaupun dia memang gak rakus, nggak mumpung dapat enggak. Nah, kira-kira kalau berarti Yesus harus milih salah satu tidak? Iya. Oke. Kalau saudara Yesus milihnya yang apa? Ayo cepat, satu. Yang bagus, benar. Dua, yang apa? Cepat. Yang nggak bocor. Jangan diborong semua, yang lain jawab. Ayo. Yang cepetan yang lain. Bagus, nggak bocor. Ayo. Perahu yang bagaimana? Yang ada dayungnya. Yang ada dayung, yang besar. Yang lain jawab lah. Diajak mikir kok susah bener. Apa? Nggak ada mikrofon zaman itu. Ayo, mana ada mikrofon? Ayo, kena apa lagi milih? Kalau saudara suruh milih perahunya, yang bagaimana? Iya, adik, kamu angkat tangan. Yang apa? Kamu milih perahu, gimana? Kalau ada dua, yang apa? Nggak dengar. Petrus dan teman-temannya belum menolak Petrus waktu itu, belum hampir jadi Petrus. Terima kasih kamu jawab. Kamu lebih pintar pada om tante ini. Siapa namamu? Umur berapa dia? 7 tahun. Yang 50-an 60-an nggak malu sama dia. Bisa jawab. Ini kayak botol semua. Mahal gitu aja. Maaf. Jawab. Kalau saudara Yesus adalah kita milih yang bagaimana? Dua perahu ini besar, nggak bocor, bagus, ada dayung. Apalagi? Ayo yang lain. Yang gratisan itu pasti otak Cina. Minta gratisan itu. Yang lain jawab cepat. Oh, ada toilet nggak ada, jangan aneh-aneh. Ayo, ada toiletnya lagi cepat. Kalau saudara Yesus milih yang bagaimana di antara dua perahu ini? Yang ada nakoda, nggak perlu, nggak berlayar untuk cuma diam kok. Oke, pokoknya cara kita berpikir tetap untuk keuntungan kita, yang aman, yang nyaman, yang safe. Nah, itu salah. Tuhan Yesus milihnya adalah pemiliknya, bukan perahunya. Karena yang dia lakukan sebagai makanannya ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, sayang Lukas tidak menulis siapa pemilik perahu yang kedua. Pasti bukan Ronald. Pasti saya percaya. Tapi dari tadi dia ngelamun aja, tahu kenapa? Dengar ya saudara. Nah, dia milih yang milik Simon. Sebab dalam penglihatan surgawi, pemilik perahu ini akan jadi orang hebat. Hanya Tuhan yang tahu. Maka itu lakukan konsepnya. Saya kembali pada Ronita Lopez yang tadi ya pengacaranya Ahok. Saya menemukan dia itu kira-kira tahun 99 atau 2000, saya lupa, di kota Manokwari waktu dia kelas 2 SMP, tanpa masa depan. Sebab dia nggak punya papa. Papanya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Dan hari itu dia hidup dengan mamanya yang pegawai negeri. Tapi semua berangkat naik kapal, ada di pelabuhan. Nah, anak-anak saya ngantar, saya bilang, karena saya tanya, siapa namamu? Ron. Ron, kamu pergi dengan kakak-kakak itu ya? Tolong, waktu itu belum ada handphone. Saya harus kontak dia. Langsung saya berkata, mulai hari ini saya jadi papamu. Panggil saya papa. Dia kaget. Papa kan biaya sekolah. Sudah, saya naik kapal. 2 hari saya tiba di tujuan, saya kontak di sekretariat di Kota Manokwari. Saya bilang, tolong panggilkan Roni, saya mau bicara. Wah, dia semangat ketika dengar saya akan biaya sekolah. Lulus SMP, di situ dia punya semangat. Karena selama itu dia nggak punya semangat sekolah, dia nggak tahu jadi apa. Lulus SMP, saya bilang, Papa ingin kamu SMA di mana? Supaya lebih bagus.
Dan di Manado ada omanya dari pihak mama. SMA di Manado saya biayai. Luar biasa Tuhan berkati dia. Anak itu pandai. Kelas 2 SMP, 2 SMA dia berkata gini, Pak, saya sudah punya visi hidup saya. Bagus. Apa visinya? Kalau Papa izinkan saya ingin jadi pengacara. Ih, kenapa kamu milih jadi pengacara? Ini buat kami suami istri kaget. Saya lihat banyak orang Papua nggak kenal hukum dan itu dijajah orang. Saya ingin bela hak-hak orang Papua. Luar biasa. Lulus SMA, dia diterima di Atmajaya, Jakarta, masuk fakultas hukum. Wow. Lulus 3 bulan kemudian dia buka kantor pengacara dengan 2 teman. Dan kantor pengacara itu ada sampai hari ini dan sudah punya cabang begitu banyak. Dan di bawah mereka ada sekian belas pengacara muda yang dilatih mereka. Kagum. Ya. Tapi saya pesan satu kepada law firm ini, kantor pengacara. Jangan sekali-kali kalian ngurus perceraian. Awas. Itu ada pengacara Kristen ngurus perceraian, matilah kan. Mati. Dalam nama Yesus. Jangan ngurus perceraian. Serius saya berkata. Dan mereka tahu. Nah, dia dipilih dari jadi tim pengacaranya. Luar biasa, banyak kasus-kasus besar dia selesaikan dengan hikmat. 22 April dia menikah. 19 April Ahok kalah pilkada, masih ingat ya? Ya. Nah, itu yang kami semua itu kaget. Tiba-tiba di acara pernikahan anak ini, Pak Ahok dan Pak Jarod datang. Baru kalah 3 hari. 19, 20, 21, ini 22. Wajahnya sukacita. Saudara tahu sendiri kalau Pak Ahok datang, wah, semua perhatian sudah ke dia, bukan ke pengantin. Dan lebih hebat lagi, Pak Ahok memberi sambutan. Wih, betapa bangga saya. Di situ saya kembali ke 17 tahun yang lalu. Kalau saya tidak melakukan kehendak Papa untuk mengambil anak ini, dan saya egois cuma naik kapal terus pergi. Ngerti maksud saya? Ya. Yang luar biasa lagi, ada berapa anak saya narik saya keluar, ada apa? Papa lihat itu, Papa lihat ada apa? Wah, di antara karangan bunga itu, selamat menempuh hidup baru, Joko Widodo Presiden RI. Selamat dari Jenderal Tito Karnavian, Kapolri, Jaksa Agung, lalu siapa? Saya langsung tanya, dari mana kamu kenal orang-orang ini? Kenapa kamu gak pernah cerita Papa? Ngerti? Saudara, saya bisa cerita banyak. Orang-orang gak punya masa depan, tapi Tuhan suruh saya ambil orang-orang. Nah, inilah melakukan kehendak, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Kalau saudara klik di Google, cari nama Maksi Elias Timotius Parengkuan. Dia adalah doktor pertama di Indonesia tahun 2007 yang lalu. Dia lulus S3. S1 saya kuliahkan dia di Samara Tulangi Manado. S2 dia dapat beasiswa ke Prancis. Saya antar dia ke Prancis. Ini anak yatim piatu. Dia nggak pernah ketemu papa. Di tengah-tengah dia kuliah S1, mamanya meninggal. Belum sempat lihat anak tunggalnya di wisuda. Lulus master dengan nilai hebat, seharusnya dia dapat beasiswa terus S3-nya di Prancis. Tapi dia bilang gini, dia doktor di marine science, ahli kelautan di bagian toksikologi racun-racun laut. Itu dokter pertama. Setelah itu ada berapa dokter yang lulus. Saya ketemu dia tahun 96. Dia sudah lulus kuliah, dia nggak punya masa depan.
tapi Roh Kudus suruh saya untuk ambil kuliah. Ngerti maksud? Ya. Satu kali saudara dia harus membuat penelitian. Itu dokternya. Nah, penelitiannya ada di 3 laut. Laut Bali, Laut Banda, dan Laut Teluk Cendrawasih. Nah, sampel-sampel ini itu barang hidup. Ya. Karena ada 4 macam racun di laut dari anak saya saja. Dari 4 macam racun itu, 3 itu racun yang Tuhan izinkan, alam yang membuat. Itu baik. Ada ikan beracun, ya. Ada terumbu karang beracun, ada tumbuh-tumbuhan laut beracun. Nah, itu baik. Tapi yang paling jahat keempat, racun dari limbah manusia. Itu yang merusak. Nah, untuk penelitiannya, begitu dia dapat sampel, saya harus bayar. Sewa kapalnya, sewa alatnya, saya harus bayar. Di situ saya berjuang untuk anak itu. Nah, satu kali ada penelitian, 18 sampel dalam botol khusus, tidak boleh sembarang botol. Ini botolnya diimpor. Dan umur barang ini hanya 3 hari. 3 kali 24 jam. Lewat itu dia mati. Dan dia harus buat penelitian lagi. Satu kali 18 botol dikirim ke Perancis. Waduh, saya nggak punya uang sekian banyak juta untuk biaya pengirimannya saja. Dia tahu keuangan saya. Dia justru takut, Pak, saya nggak maksa. Cuma saya kasihan kalau ini sampai gagal, saya harus buat penelitian lagi, Papa keluar gitu lagi. Jangan takut ya, Tuhan pasti tahu. Luar biasa, ajaib Tuhan. Tiba-tiba saya bisa dapat duit untuk ngirim barang itu penelitiannya. Hebat, itu salah satu contoh. Jadi apapun saya kerjakan untuk melakukan kehendak. Ya. Berarti, nah saudara, akhirnya pemilik perahu yang namanya Simon yang dipilih. Bukan perahunya, orangnya. Ya. Hal sama bukan? Tidak diceritakan oleh Lukas Yesus ngajar apa. Itu saya jengkel lagi. Kan saya perlu khotbahnya Yesus, bukan betul tidak? Ya paling enggak kan jiplak-jiplak dikit gitu. Maksudnya niru-niru enggak ada. Ayat 3. Begitu selesai ngajar, ada apa? Masih Lukas 5, 1, 2, 3. Dia naik ke dalam Ya. satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan dia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Enggak disebut. Terus ayat 4. Setelah selesai berbicara, Ya. dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk Nggak menemukan berbicara ikan. apa-apa. Nggak bicara apa-apa Yesus. Begitu selesai ngajar, dia langsung menyuruh Simon bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tapi Simon nurut atau bantah? Enggak, pertama kali. Hah? Mana bisa? Ada nelayan nggak di sini? Mana bisa ada matahari mau tangkap ikan? Ikannya tidur semua. Malam baru bisa, betul? Ya. Begitu bagan-bagan itu, tahu bagannya? Loh, tahu bagan tidak? Ya. Ya, tempat orang cari ikan itu pasti ada lampu kalau malam. Itu ikan datang. Jadi Simon bantah, mana bisa? Tapi dia nurut. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukan. Nah ini loh masalahnya. Berarti Tuhan Yesus tahu nggak bahwa pemilik perahu ini nggak dapat apa-apa hari ini? Tahu. Dari mana dia tahu? Dari apa? Dari mana bu? Pengakuan Simon. Sebelum aku kok Yesus sudah bilang duluan. Perahunya kosong, perahunya bersih. Ya kenapa? Iya perahunya kosong, perahunya bersih. Oh berarti orang ini nggak dapat apa. Catat ini baik-baik. Tapi saya harap jangan karena ini saudara. Oh ya aku siap awas. Ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi nggak cuma tahu berterima kasih. Ngerti maksudnya? Maka itu ditulis. Begitu sudah selesai ngajar, berarti Simon makasih ya, sampai ketemu. Enggak. Ngerti maksudnya? Dia menolong memberkati Simon.
Maka itu kalau saudara pelit-pelit dengan Tuhan, kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, ketika Tuhan butuh fasilitas hidup saudara, ngerti? Saudara hitung-hitungan, percayalah Tuhan akan hitung-hitungan balik dengan saudara. Mati lu gitu aja sudah kalau Tuhan hitung-hitungan. Belum betul tuh. Pengen kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita, mati kita. Dengan nafas dihitung. Udah gak usah bayar mahal-mahal. Setiap tarik nafas 25 sen rupiah. Nggak ada itu. Tapi murah nggak 25 sen rupiah? Lo jawab murah tidak? Salah. Nggak ada artinya. Tapi kalau dikalikan 60 tahun umurmu. Loh. Betul? Kalau Tuhan hitung-hitungan. Ayo, kalau Tuhan iseng tersinggung dengan kita, terus metabolisme tubuh kita diubah, kita nggak bisa kentut, mau apa kamu? Loh, simple loh itu. Nggak bisa kentut itu masalah atau tidak? Coba jawab. Masalah besar. Maka itu untung Tuhan nggak kayak saya suka tersinggung. Dengar ini baik-baik. Banyak kali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Jawab ya atau tidak? Iya. Jangan mulai hari. Inilah bukti bahwa apapun yang dia kerjakan selalu melakukan kehendak Bapaknya, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Apa saja yang kita buat harus. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, cepetan. Yang mau tanya? Berarti ngerti semua ya, luar biasa. Tapi awas kalau ngerti semua nggak melakukan. Awas. Karena sudah ngerti kok harus melakukan. Tidak boleh tidak. Ayo, ada yang mau tanya? Ayo, silakan. Apa itu? Diri sendiri. Oke. Ya. Dijelaskan gitu ya. Bagaimana kehendak Bapa? Oke. Ya. Dengar semua ya, saya nggak perlu ulang. Siapa masih ingat di dalam 4 Injil hanya tertulis 1 kali Tuhan Yesus bergumul dalam hidupnya. Dia menggumulkan apa? Yang dia bergumul itu. Nah, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus bukan bergumul. Besok makan apa ya? Enggak. Aku tinggal di mana ya? Bukan. Kehendak Bapa yang harus dia lakukan dengan cara menaklukkan kehendaknya sendiri. Jadi bukan cuma Bapak yang saya jawab, tapi semua. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, taklukkan kehendak kita. Begitu Tuhan tahu kita nggak punya kehendak untuk mementingkan diri sendiri, di saat itulah Tuhan rajin berbicara dengan kita. Tapi ketika Tuhan tahu di hati kita banyak rencana untuk memperkaya diri, melakukan kepentingan diri sendiri, puasalah 40 hari kali berapa untuk berkata, Tuhan bicaralah kepadaku. Dia jawab, pret. Ngerti ya ilustrasi? Kenapa dia jawabnya pret? Ya bagaimana kamu mau melakukan kehendakku? Kamu sudah nyusun rencana untuk kehendakmu sendiri sebanyak itu. Omong kosong. Buktinya, kenapa Tuhan bisa bicara pada Abraham? Hebat nggak? Nggak usah tanya, hebat tidak? Hebatnya apa? Abraham diajak bicara oleh Yahweh Tuhan. Abraham sudah kenal belum Pak yang bicara ini siapa? Nah ini kan hebat. Jujur-jujuran ya. Kalau ada pendeta di ruangan ini, pendeta hebat. Malam ini tiba-tiba Tuhan bilang, anakku,
besok kamu ke Bandara Sepinggan, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pergi dulu besok. Ayo, cari konfirmasi dulu atau langsung berangkat. Ayo cepat jawab. Ayo. Nah, tapi Abraham tidak. Ini kan luar biasa. Maka itu Abraham adalah orang pertama di perjanjian lama yang disebut sahabat. Kenapa? Karena Tuhan jadi segan sendiri pada Abraham. Orang ini disuruh apa ya? Cuma bingung sendiri. Loh, betul tidak? Tapi belum kuat. Ujian terakhir apa? Masuk rumah. Anaknya diminta. Bantah, tanya dulu, puasa dulu, atau langsung berangkat? Berangkat. Nah di sini Abraham melanggar hukum Tuhan, nggak sehati dengan istrinya, tapi diizinkan. Oh, nggak aneh. Sekarang bayangkan kalau Abraham menggenapi firman sehati dengan istrinya, terus ngomong, "Ma, aku besok korbankan Ishak." Jadinya pakir-pakir. Perang dunia ke-7 sudah. Hei, aku yang hamil dia. Enak aja kamu bawa dia, mau dibunuh lagi. Dia nggak ngomong karena dia tahu. Berikut Maria. Zaman itu banyak gadis nggak? Cepat jawab. Hanya karena hukum keras. Siapa berzina mati, dilempar biapong. Enak aja. Biapong. Ya nggak tahu biapong itu apa? Bakpao. Dilempar batu, betul? Nah bayangkan kalau Papa di surga tidak menunjuk langsung kepada Maria, cuma pesannya gini, Gabriel, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah, tanpa menunjuk. Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Bolak-balik dari surga ke dunia. Hei gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Hei. Ayo kira-kira perlu berapa tahun? Tapi mengapa langsung nunjuk Maria? Sebab Tuhan tahu isi hati manusia. Bahwa gadis yang satu ini nurut, nggak punya kehendak diri sendiri. Orang pelit jangan harap bisa dengar suara Tuhan sampai mati. Katakan amin. Amin. Mengapa Tuhan gak pernah bicara pada orang pelit? Ayo jawab. Kalian gak pernah pelit aja. Loh saya tanya kok, kenapa Tuhan gak pernah bicara pada orang pelit? Cepat. Atau rohaninya gampang aja, Bu. Bukan karena terlalu banyak kadang sini. Orang pelit nggak bisa dengar suara Tuhan karena Tuhan akan diajak berkelahi oleh orang ini. Ngelawan terus masalahnya. Maka itu jangan berkata aku mau cari kehendak Tuhan dengan puasa, nggak ada gunanya. Asal nurut saja. Tanpa puasa dia bicara kepada Allah. Amin. Nah, yang tahu hati nurut siapa? Diri kita dan Tuhan. Jelas Pak? Jadi jangan kalau puasa jangan begini, jangan. Nurut Tuhan bicara. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bagian terakhir. Ya, ini penting sekali untuk kita lakukan. Ini caranya ngetes. Ini caranya membuktikan. Kita betul-betul makananku ialah Filipi 2:21. Saya suka firman ini. Filipi 2:21. Udah? Ayatnya pendek. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini masalahnya. Setelah dengar uraian ini, berarti hal-hal jasmani apapun juga itu tetap merupakan melakukan kehendak Bapa. Maka itu hal kecil atau hal besar yang kita lakukan, kita harus selalu tanya, aku buat ini untuk
kepentingan siapa? Betul? Ya. Masih hafal ayatnya? Apa tadi? Coba ulangi lagi. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri saja, bukan kepentingan Kristus Yesus Bapa kita. Jadi mulai hari ini, hal kecil maupun besar, sekedar SMS, sekedar kirim WhatsApp, atau pakai Facebook, atau mau telepon orang, selalu cek ini untuk kepentingan siapa aku lakukan. Maka kalau kita tahu hidup ini luar biasa, Ya. maka pekerjaannya cepat selesai. Yes. Karena itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, jadilah pelaku firman. Hal kecil, hal besar, hal jasmani, hal duniawi, hal rohani sekalipun, ternyata semuanya harus untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Oh ya, sebelum lupa, khotbah saya ini ada salah satu anak saya lulusan Amerika, dia ahli di bidang sound. Nah, dia memasukkan hampir semua sosial media ada khotbah saya. Di YouTube ada, di iTunes, Spotify, Deezer, podcast, apalagi YouTube sudah, cari. Jux ada. Ya, cari Daniel Alexander. Ada Daniel Alexander khotbah, Papua, macam-macam. Pokoknya Daniel Alexander. Saudara akan belajar dari situ. Oke, sampai kenapa Pak? Boleh tanya sedikit tentang kehendak Bapak? Kehendak Bapak ya apa itu? Kan saya lihat Bapak bagaimana supaya kita lebih mengerti, karena gini, hampir 60% anak-anak yang saya sekolahkan Ya. itu rata-rata stop. Dan ada bahkan yang baru 1 minggu saya sudah bayar uang pangkalnya segala macam, tiba-tiba berhenti Pak. Ya. Apa karena kurang memanage Pak? Lihat dari orang-orang anak-anak ini. Ya. Yang pertama, saya nggak pernah milih orang, Tuhan yang suruh. Jadi risikonya kecil, karena bukan saya yang milih, Tuhan yang milih. Kedua, beri motivasi. Nah, ini salah satu penyebab kenapa kami bisa buat sekolah gratis di Papua, di Krayan, Kalimantan Utara, ya, di Kalimantan Barat. Salah satunya jadi guru anak-anak kami itu yang kami kuliahkan. Dan mereka tidak menuntut bayaran macam-macam. Mereka tahu perjuangan kami. Nah, jadi nomor satu, jangan kita milih biar Tuhan yang milih. Kedua, motivasi terus. Apalagi dengan adanya sosial media macam semuanya, itu mantap. Maka itu tiap hari sekarang saya nggak berhenti. Saya tuh terima SMS, WhatsApp, email apa itu rata-rata sehari 700, 800. Terus saya manage mereka, saya hubungi mereka. Nanti tanggal 4 Juli ini saya harus ikut pelantikan salah satu anak pedalaman namanya Oja Sondegau. Dia akan dilantik oleh Presiden dari STPDN Jatinangor. 7 Agustus 97 dia masuk ke sekolah TK kami di pedalaman, masih umur 3 tahun, dilempar oleh orang tuanya. Kami kaget, wah ini nangis karena orang tuanya ingin anak ini pintar. Akhirnya dia di TK harus 3 tahun karena berumur 2 tahun, 3 tahun. Sekarang lulus, luar biasa. Nah, ini terus kontak, ya. Oke, siap lakukan kehendak Bapa? Karena itu makanan. Kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa berarti nggak makan. Kalau nggak makan setelah lagi mati, itu saya sudah. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Tepuk tangan buat membuat acara ini.